Oke, baik. Kita mulai perkuliahan hari ini. Mohon seluruhnya di on cam ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal untuk semester 6 ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, lebih baik kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Seperti biasa dipimpin oleh, silakan Mas Iqbal, dipimpin doa dulu seperti biasa. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, amin. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita minggu lalu ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metode-metode yang digunakan untuk menganalisis sebuah investasi portofolio. Yang mana ada beberapa metode yang minggu lalu kita sudah mempelajari dari metode model Markowitz. Sekarang hari ini kita akan melanjutkan metode yang kedua, yaitu model indeks tunggal. Izin share screen dulu ya. Baik, Bu. Sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Oke, single index model atau metode indeks tunggal, yaitu adalah sebuah metode atau model yang digunakan oleh beberapa, baik itu praktisi maupun seorang investor. Dia menggunakan beberapa model atau metode untuk mengestimasi seberapa besar sih return dan risiko yang akan diharapkan atau yang akan diperoleh di masa mendatang menggunakan suatu model analisis. Nah, ini adalah kelanjutan dari model yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita pelajari model Markowitz, yang mana dia lebih ke concern ke keseluruhan investasi yang ada di portofolio. Namun kalau yang model ini, dia lebih concern ke masing-masing investasi yang ada di portofolio. Jadi dia untuk analisisnya, dia membandingkan dengan indeks yang ada di pasar. Jadi indeks investasi dengan indeks di pasar itu nanti dibandingkan. Sedangkan kalau yang di Markowitz yang sudah kita pelajari kemarin, kita membandingkannya antar sekuritas. Jadi antara misalnya sekuritas A, B, C, dia nanti dibandingkan lagi dengan misalnya sekuritas A dibandingkan dengan sekuritas B dibandingkan dengan sekuritas C. Itulah makanya kenapa di sini dinamakan dengan metode atau model indeks tunggal. Karena dia menganalisisnya satu sekuritas dibandingkan dengan indeks pasar. Oke, kita lanjut ya. Model indeks tunggal ini dikembangkan oleh William Sipp. Dia adalah seorang praktisi yang menemukan atau mengembangkan model dari model portofolio Markowitz. Tujuan William Sipp untuk mengembangkan model ini adalah untuk menyederhanakan perhitungan yang ada di model portofolio Markowitz. Nah, model ini juga dapat digunakan untuk menghitung realisasi atau expected return dan risiko dalam suatu portofolio yang dimiliki oleh investor. Kemudian untuk ruang lingkupnya atau konsep dasarnya, model indeks tunggal ini didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Hal ini menyarankan bahwa return-return dari sekuritas mungkin
memiliki korelasi karena adanya reaksi umum terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Nah, kenapa dia berfluktuasi searah dengan indeks pasar? Asumsi dalam model indeks tunggal ini bahwa harga dari sekuritas itu dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya penawaran dan permintaan yang ada di bursa. Seperti itu. Jadi suatu sekuritas ini untuk dalam artian tinggi rendahnya harga ini didasari dari asumsi berpengaruh terhadap tinggi rendahnya nilai indeks yang ada di bursa. Misalnya kita nanti membandingkannya dengan indeks LQ45 atau bisa juga melihatnya di indeks harga saham gabungan seperti itu. Jadi untuk metode analisisnya itu untuk model indeks tunggal ini lebih ke indeks harga pasar untuk perbandingannya. Next, kemudian dari dasar tersebut, maka dari asumsi-asumsinya dirumuskan sebuah hubungan ya. Sebuah hubungannya nanti bisa menjadi sebuah metode yang digunakan untuk menilai daripada return yang akan diperoleh oleh investor. Oke, next. Kemudian model indeks tunggal ini membagi return sekuritas ke dalam dua komponen utama, yaitu komponen return yang didasari oleh nilai alfa, kemudian komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang dilambangkan dengan didasari oleh nilai beta. Yang mana nilai beta ini hubungannya dengan nilai alfa ini saling berkorelasi ya. Korelasinya itu nanti dapat menentukan seberapa besar risiko dan return yang diperoleh oleh investor. Jadi saling berhubungan, saling berkorelasi. Kemudian ini untuk menghitung nilai sensitivitas daripada return sekuritas terhadap nilai indeks pasar. Nah, untuk perhitungannya, nilai return-nya adalah seperti ini. Kemudian, untuk persamaannya, persamaan betanya, itu adalah untuk model indeks tunggal menggunakan persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX plus E. Sehingga untuk mencari betanya, kita bisa membandingkan dulu dari nilai sekuritas yang ditunjukkan dengan N, kemudian jumlah dari perkalian antara hasil return indeks pasar pada periode tertentu, atau misalnya teman-teman menghitungnya pada periode tahun 2010. Kemudian yang Y return sekuritas pada sekuritas X, atau sekuritas misalnya PTA pada periode tahun tertentu. Nah, itu nanti untuk menghitung betanya atau sensitivitasnya, rumusnya seperti ini. Kemudian asumsi-asumsi dari model indeks tunggal ini adalah mempunyai implikasi bahwa sekuritas-sekuritas bergerak bersama-sama bukan karena efek luar pasar. Maksudnya adalah tinggi rendahnya harga suatu sekuritas menurut model indeks tunggal ini adalah dipengaruhi oleh adanya misalnya perubahan valuta asing, kemudian perubahan kurs mata uang, kemudian bisa dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dari konsumen, seperti itu. Ini adalah merupakan konsep dasar atau ruang lingkup dari single index model. Kemudian untuk praktiknya, kita memerlukan sebuah alat atau media ya. Minggu depan kita pelajari tentang bagaimana menghitung model indeks tunggal menggunakan Excel. Dari sini ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Saya Bu mau tanya terkait dengan single index model. Baik, Mbak Selvi silakan. Bu, ini kan tadi terkait dengan single index model ya. Kita masih belum tahu sebenarnya apa sih manfaat terkait dengan metode indeks tunggal ini sendiri.
Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin ada temannya yang menanggapi? Tidak ada ya? Baik. Perlu kita ketahui, single index model atau model indeks tunggal ini adalah sebuah model kombinasi perhitungan ya. Dia ini adalah digunakan untuk menghitung estimasi daripada nantinya dalam sederhananya itu apakah investasi ini baik nggak buat saya peroleh seperti itu. Jadi apakah return dan risiko yang saya hitung melalui single index model ini apakah mempengaruhi dalam portofolio atau tidak seperti itu. Jadi pengaruhnya dari single index model ini nanti adalah dari ke portofolio investasi-investasi yang kita miliki. Bisa dari sini bisa dipahami, Mbak Selvi? Oke, Bu. Baik, Bu. Maksud saya bisa memahami terkait dengan manfaatnya ya. Kemudian ketika kita mau, ini kan untuk investasi ya, Bu. Metode indeks tunggal ini apakah bisa digunakan untuk para pemula yang akan memulai investasi, Bu? Oke, apakah dapat digunakan untuk pemula yang memulai investasi? Bisa digunakan oleh para investor yang ingin memulai sebuah investasi. Biasanya dibantu oleh praktisi-praktisi yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Misalnya bisa pakai konsultan keuangan seperti itu, atau bisa juga melalui broker-broker yang ada di suatu sekuritas. Biasanya ini broker-broker suatu sekuritas itu pasti menawarkan jasanya kepada para investor untuk menganalisa apakah portofolio daripada investor-investor ini dapat dikatakan optimal atau tidak, seperti itu. Jadi model indeks tunggal ini untuk meneliti atau menganalisis apakah sebuah portofolio yang dimiliki oleh investor ini lebih optimal atau malah mengalami penurunan, seperti itu. Bisa dipahami, Mbak Selvi? Baik, Bu. Terima kasih. Saya sudah paham terkait dengan metode indeks tunggalnya. Oke, terima kasih. Yang lain, ada yang mau menanggapi? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita pelajari tentang bagaimana mengaplikasikan daripada rumus-rumus yang ada dalam model indeks tunggal. Nanti kita bisa pakai aplikasi yang ada di Excel ya. Jangan lupa minggu depan teman-teman bawa laptop, jadi kita bisa mengaplikasikannya secara individu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Terima kasih atas atensinya dan waktunya. Kalau gitu saya akhiri ya. Kita sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Baik. Teman-teman absennya lewat e-learning ya. Baik, Bu.